فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid keempat, masih di pertengahan muka surat 42. Terakhir bicara masalah apa ya? Terkait dengan turunnya ayat kesempurnaan Islam, yang mana orang Yahudi ingin menjadikan itu sebagai hari raya kalau ayat itu turun pada mereka. Baik. Sekarang kalau Imam Ibnu Rajab, masih kalam Ibnu Rajab ya. Wa amma idul usbu', adapun hari raya pekanan, maksudnya adalah dalam 7 hari 1 kali itu, fahuwa yaumul jumu'ah, dia adalah hari Jumat. Wa huwa muta'alliqun bi ikmali fariidatis shalah. Ini terkait dengan disempurnakannya kewajiban salat. Fa innallaha farada ala ibadihil muslimin, karena Allah mewajibkan kepada para hambanya yang muslimin as-sholata kulla yaumin wa lailah 5 marrat. Salat sehari semalamnya adalah 5 kali. Fa idza kamulat ayyamul usbu', apabila hari-hari dalam 1 pekan itu sudah sempurna, allati tadurud dunya 'alaiha, yang mana dunia beredar di atas hari-hari tadi, wa akmalu salatihim, salatahum lah ya, karena ini dibuat mufrad ya. Wa akmalu salatahum fiha, dan mereka menyempurnakan salat mereka di hari itu. Mulainya hari itu hari apa kan? Ya rahmatullah. Si kata Al-Hafidz yang rajih, hari dimulai dengan hari Jumat. Makanya Nabi mengatakan kitalah yang terdahulu nanti di hari kiamat. Orang Yahudi, orang Nasara, orang Yahudi datang berikutnya, orang Nasara datang paling akhir. Jadi hari pertama adalah hari Jumat perhitungannya itu. Baik. Nah, kalau sudah sempurna ibadah selama 7 hari, masuk hari Sabtu, enggak sesuai lah ya, masuk hari Kamis. Nah, kemudian di hari Jumatnya maka itu sebagai hari raya kita. Baik. Syara'a lahum yauma ikmaliha, Allah mensyariatkan untuk mereka pada hari penyempurnaan salat, wa huwa al-yaumul ladzi intaha fihil khalq, yaitu hari di mana penciptaan berhenti di situ. Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, walaupun ada perbincangan panjang apakah hadisnya sahih ataukah berpenyakit, tak masalah insyaallah. Dia dalam Sahih Muslim, yaitu berhentinya penciptaan, jenis penciptaan adalah hari Jumat di akhir waktu asar, yaitu penciptaan makhluk terbaik yaitu Nabi Adam. Wa fihi khuliqa Adam, di hari terbaik itulah Adam diciptakan sebagai apa? Khalifah dan jenis makhluk terbaik. Wa udkhilal jannah, dan di hari Jumat juga Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga. Aidan, maka hari Jumat sebagai hari raya. Ya jatami'una fihi ala sholatil jum'ah, yang mana mereka di situ berkumpul untuk sholat Jumat sebagai bentuk syukur. Kita sholat selama 7 hari itu. Gimana yang tak sholat kecuali hari Jumat? Ini masalah. Seperti orang yang tak ikut puasa Ramadan tapi ikut berhari raya, minta dapat duit raya juga. Ini melampau. Kemudian wa syara'a lahumul khutbah, Allah mensyariatkan untuk mereka khutbah raya. Tadhkiran, tapi di sini rayanya raya Jumat ya, khutbah Jumat. Tadhkiran bini amillahi alaihim, sebagai pengingat tentang nikmat-nikmat Allah kepada mereka. Wa hassan lahum, sebagai dorongan, anjuran kepada mereka ala syukriha, untuk mensyukuri nikmat-nikmat tadi, nikmat dalam 7 hari itu. Wa ja'ala syuhudal jum'ah bi'adaiha, dan Allah menjadikan kita hadir di hari Jumat dengan menunaikan ibadah Jumat tadi, kafaratan lidzunubil jum'ati kulliha, sebagai penghapus untuk dosa-dosa selama 1 Jumat, yaitu 7 hari semuanya. Wa ziyadata salasati ayyam, ditambah dengan 3 hari.
Ya, untuk menghapus dosa bagi orang yang hadir sholat Jumat sebagaimana mestinya. Yang tertinggal tanpa udzur ya salah sendiri. Baik. Perlu apa dibawakan ambulan dulu gitu ya katanya. Asal pemandunya jangan tertinggal juga. Selesai dari Fathul Bari Ibnu Rajab. Qala rahimahullah fatabayyana bihada, maka menjadi jelaslah dengan ini annal ayat tata'allaqu bi ikmali arkanil Islam. Hari-hari raya itu terkait dengan penyempurnaan rukun Islam. Kalau Jumat tadi ya, beliau menilai dari penyempurnaan sholat selama 7 hari. Kalau Idul Fitri terkait dengan puasa Ramadan. Kalau Idul Adha terkait dengan apa ya? Haji itu ya. Berarti semua hari raya terkait dengan penyempurnaan rukun Islam. Makanya dijadikan sebagai hari kita bersukaria, bersyukur. Iya. Idul Adha terkait dengan apa itu? Rukun Islam yaitu haji. Fal a'yadus salasah, maka 3 hari raya al mujtama'u 'alaiha yang disepakati tata'allaqu bi ikmali sholati wasyami wal hajj, terkait dengan penyempurnaan salat, puasa dan haji. Yang belum apa? Yang belum apa? Zakat. Iya, zakat belum disebut, tapi apa? Tahu-tahu zakat dimasukkan ke dalam, yaitu apa, di akhir-akhir Ramadan. Ewa. Kalau untuk yang lain yang belum apa? Tauhid tapi masuk dalam itu ya takbir semuanya. Ada takbir, ada tahmid, ada la ilaha illallah. Baik. Kemudian fa'amma zakat, adapun zakat falai salah zamanun muayyan, dia tidak memiliki masa yang ditentukan. Tukammalu fih, untuk dia disempurnakan. Ya, zakat terkait dengan nisab biasanya, atau tergantung apa? Bagaimana dengan zakat fitri, Bang? Ya, ini perkara khusus, namanya ijtihad ulama. Untuk lihat hikmah itu ijtihad, pendekatan. Jelas untuk zakat fitri ada waktu khusus terkait dengan penyempurnaan Ramadan, agar puasa orang itu disempurnakan, kekurangan-kekurangannya ditutupi dengan zakat. Sebagaimana dalam hadis Ibni Abbas. Wa amma syahadatan, adapun 2 kalimat syahadat, fa ikmaluhuma huwa, penyempurnaannya adalah dengan al-ijtihad fi sidqi fihima. Kita harus bersungguh-sungguh di dalam kejujuran. Mengatakan la ilaha illallah berarti harus bersungguh-sungguh meninggalkan syirik akbar, syirik asghar, meninggalkan perkara-perkara yang merusak kesempurnaan tauhid, baik amalan lisan, amalan hati ataupun amalan anggota badan. Muhammadur Rasulullah, berarti kita harus bersungguh-sungguh ittiba pada Nabi dan menjauhi bid'ah-bid'ah dan berusaha untuk membela kehormatan Nabi kalau dicemarkan dan seterusnya. Wa tahqiqihima, bersungguh-sungguh untuk merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Wal qiyami bihuquqihima, melaksanakan hak-haknya, menunaikan hak dari 2 kalimat syahadat tadi. Tak ada waktu yang tertentu. Maka tidak ditentukan dengan hari raya tertentu. Wa khawasul mu'minin, kaum mukminin yang khusus, bukan awam yang mungkin apa malas belajar misalkan. Ya jatahiduna ala dzalika kulla yaumin wa waqt. Mereka bersungguh-sungguh menjalankan itu di setiap hari dan setiap masa. Kalau orang awam mungkin apa ibadah rajinnya hanya bulan Ramadan mungkin. Oh ya. Tapi mukminin yang hakiki tentunya ibadah terus-menerus. Demikian pula tauhid terus-menerus, bukan hanya ketika talbiyah la ilaha illallah, bukan semata-mata, tapi setiap hari, setiap saat. Falihada kanat ayyamuhum kulluha a'yad. Kira-kira a'yadun ka a'yadan ya. Kalau kita jadikan ayyam itu sebagai isim kanat berarti a'yadan. Tapi kalau ayyam sebagai khobar berarti ayyama. Kanat ayyamahum kullaha a'yadun. Oh iya, kecuali kalau salah cetak memang Fathul Bari punya Ibnu Rajab, cetakan yang sampai ke kita ada beberapa kesalahan biasa, semua macam itu. Baik. Maka hari-hari orang mukmin yang khusus semuanya adalah bagaikan hari raya. Bersyukur atas nikmat yang ada dan atas ibadah-ibadah yang ditaufikkan kepada kita. Dan selalu ibadah, bukan menunggu musim ibadah. Walidzalika kanat a'yaduhum fil jannah mustamirrah. Makanya hari raya mereka di surga juga terus-menerus. Wallahu a'lam. Selesai dari Fathul Bari.
Wal kalamu 'alal 'id mufassalan sayakunu fi maudhi'in akhar insyaallah. Pembicaraan secara terperinci terhadap pembahasan hari raya itu ada di tempatnya nanti insyaallah. Wa qaulul yahudi, ucapan orang Yahudi, lau alaina ma'syarul yahud, akni atau akhusu ma'syarul yahud. Seandainya ayat itu turun kepada kami, yaitu masyarakat Yahudi, nazalat turun, lattakhadna dzalikal yauma ida. Pastilah kami jadikan hari tersebut sebagai hari raya. Hadza yadullu alan hirafil yahud. Ini menunjukkan pemesongan, penyimpangan orang-orang Yahudi. Min annahum qad i'tadu, mereka sudah terbiasa ala ikhtira'il ayat, untuk membuat-buat hari raya. Min ahwaihim, dari hawa nafsu mereka. Baik. La min syariati anbiya'ihim, bukan dari syariat para nabi mereka alaihimus salatu wassalam. Padahal hari raya mereka sudah banyak kan? Ada Asyura juga hari raya, selain yang lain-lain, dan tidak ikut syariat yang terbaik juga. Wa qauluhu, ucapan Umar, berarti apa? Ucapan Thariq bin Syihab. Qal, Umar bertanya, ayu ayah, ayat yang mana? Bimakna matilkal ayah. Apa ayat tersebut? Ghaira anna su'alal madkur yutlabu ta'yinu wat tamyiz. Tapi kenapa bukan menggunakan ma, yaitu ayat apa? Sebabnya adalah karena permintaannya di sini minta ta'yin, penentuan yang mana, dan tamyiz, pemisahan dari ayat yang lain. Makanya menggunakan istilah ayyu. Baik. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu ayyu ayah fa in qulta hal farqun, apakah ada perbezaan baina ayyuqal, dengan dikatakan ayyu ayah wa ayyuqal ma tilkal ayah. Qultu na'am, ya ada sisi perbezaannya. As-su'al bi ay, pertanyaan dengan menggunakan ayyu, innama huwa amma yumayyaz, yaitu menanyakan sesuatu yang harus dipisahkan. Yumayyaz ka yumayyiz, yumayyizu ahadal mutasyarikat, untuk memisahkan di antara salah satu dari perkara-perkara yang berserikat. Wa bima anil haqiqah, dan menanyakan tentang hakikatnya. Wal ghardu hahuna, matlamat, tujuan dari pertanyaan tadi di sini, talabu ta'yini tilkal ayah, yaitu Umar meminta ditentukan ayat yang mana yang kalian maksudkan. Wa tamyizaha, tamyizaha ka tamyiziha, talabu tamyiziha, minta agar dipisahkan ayat yang mana yang kalian maksudkan. Ayat banyak sekali. Ansa iril ayat, dari ayat-ayat yang lain, allati fil kitab makru'ah, yang dibaca di dalam kitab suci. Seperti tatkala Nabi dengan para sahabat datang ke Madinah, maka sebagian yang belum kenal beliau menanyakan apa? Bukan ainahu, tapi ayyuhumhu, yang mana dari orang-orang ini. Meminta ditentukan ayyuhumhu. Selesai dari Al-Kawakibud Darori. Wa qauluhu al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah mencukupkan kepada kalian kenikmatanku, mencukupkan, melengkapkan. Wa raditu lakumul islamadina, dan aku telah meridhai Islam sebagai agama untuk kalian. Ya dulu ala anna azima nikmatillahi ta'ala, ini menunjukkan bahwasanya agungnya kenikmatan Allah Ta'ala ala hadhil ummah, menunjukkan kepada agungnya nikmat Allah Ta'ala kepada umat ini. Haitsu akmala lahum hadzal din, yang mana Allah menyempurnakan untuk mereka agama ini, yang mana ayat ini tidak didapatkan di kitab-kitab yang lain dari kitab suci yang pernah ada. Makanya Yahudi dengki dengan itu dan berharap ayat itu ada dalam kitab mereka juga. Qala al-Imam Ibnu Hubairah rahimahullah, ulama Hambali, menteri beliau, menteri tapi ulama, ahli zuhud, ahli fikih, ulama tahun 500-an, lebih tua dari Nawawi ya. Fi hadzal hadis minal fiqh, di dalam hadis ini ada pemahaman at-tanbihu ala ma an'amallahu subhanahu fi hadhil ayah, adanya peringatan tentang kenikmatan yang Allah Subhanahu berikan di dalam ayat ini ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min qaulihi subhanah, kemudian menyebutkan ayat itu. Selesai dari Al-Ibsah. Wa qauluhu qala ayyu ayah qala al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan seterusnya.
Qauluhu qala Umar, setelah disebutkan ayatnya, Umar mengatakan qad arafna dzalikal yaum. Kami telah mengenal hari turunnya ayat tersebut, hari itu. Hada yadullu ala anna Umar radhiyallahu anhu yushiru ila annahu lam yuhmil hada sya'an. Ini mengisyaratkan, ini menunjukkan bahwasanya Umar menunjukkan kepada mereka beliau tidak menyia-nyiakan masalah ini. Baik. Jadi beliau tahu hari itu memang sudah hari raya, tak perlu dibuat acara-acara khusus sebagai hari raya. Penetapan sebagai hari raya. Umar tahu dan tidak meremehkan masalah ini. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah qauluhu qad arafna, kami telah mengenal, mengetahui. Maknahu anna ma ahmalna, yaitu kami umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyia-nyiakan hari tersebut. Wala khafiya alaina zamanu nuzuliha. Masa turunnya ayat itu tidak tersamarkan bagi kami. Makanya kami tahu. Dan memang itu sudah hari raya. Wala makanu nuzuliha. Tidak tersamarkan bagi kami tempat turunnya. Tempat turunnya juga tempat yang suci, tanah suci. Baik. Walaupun mungkin tidak betul-betul tanah suci yang ma'ruf itu, karena jelas Arafah jelas sudah di luar tanah suci sebenarnya. Baik. Tapi ini masih bijiwar, yaitu masih bertetangga dengan tanah suci, maka dia pun memiliki kemuliaan yang khusus Arafah. Iya, tempat turunnya. Wa dhabatna jami'a ma yata'allaqu biha. Dhabatna, yaitu kami telah memantapkan pengetahuan. Terkadang dhabato artinya menghafal. Kami telah menghafal semua yang terkait dengan ayat tadi. Hatta sifata, sesuai enggak ya? Sifataka sifati. Kalau hatta di sini niatnya adalah sebagai harfu atof, berarti sifat ma'tuf. Cuma ma'tuf kemana kira-kira? Ma'tuf ke jami' berarti sifata. Kalau ma'tuf ke ma ya berarti sifati. Kami telah menghafal ya semua yang terkait dengan ayat itu, sampai bahkan kami hafal sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa maudhi'ah, tempat beliau fi zamanin nuzul, di masa turunnya ayat tadi. Kami tahu situasi Nabi sedang apa. Saking pahamnya kami, saking ingatnya kami peristiwa turunnya ayat itu. Wa huwa kaunuhu qa'iman hina'id, yaitu beliau tengah berdiri ketika itu. Berdiri di Arafah. Di akhir hari Jumat. Wa huwa ghayatun fid dhabt. Ini adalah kemuncak dari hafalan. Betul-betul hafal sampai sedetail-detailnya. Selesai dari Al-Kawakib. Wa qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa muradu Umar radhiyallahu an, yang diinginkan oleh Umar radhiyallahu anhu, anna qad ittakhadna dzalikal yauma idan. Kami telah menjadikan hari tersebut sebagai hari raya min jihatain, min wajhain, dari dua sisi. Fa innahu yaumu Arafah, karena dia harinya hari Arafah. Jelas itu termasuk hari raya. Baik. Kemudian wa yaumu jumu'ah, hari Jumat. Wa kullu wahidin minhuma idun li ahlil Islam. Masing-masing dari kedua-duanya adalah terhitung sebagai hari raya bagi kaum muslimin. Jadi tidak menyia-nyiakan masa turunnya itu. Selesai dari Syarah Nawawi. Wa qauluhu qala Umar qad arafna dzalikal yaum wal makana alladzi nazalat fi. Kami mengetahui hari itu dan kami tahu tempat yang ayat itu turun di situ. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa qaimun bi Arafah yauma Jumu'ah, dalam keadaan beliau turun, beliau berdiri di Arafah pada hari Jumat. Idza kana ikmalu, ini salah cetak ya, ikmal harusnya. Apabila penyempurnaan hadatin, ikmal bukan imkal. Penyempurnaan agama ini nazala ala Rasulillah, ternyata turunnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nikmat besar untuk umat ini. Fa fi dzalika tansisun jaliyun wadih, maka di dalamnya ada penetapan yang jelas dan terang. Ala anna syariatan Nabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam qad kamulat, bahwasanya syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah sempurna. Ya kalau pintu dibuka bid'ah sikit-sikit, akhirnya memang orang jadi bermudah-mudah membuat sekian banyak kebid'ahan dengan istilah istihsan, dengan alasan
Sholawat kan baik, selalu dia tanyakan gituan kalimatnya, sholawat kan baik, masa sholawat bid'ah? Kalau sholawat baik sekalian aja lah dalam Quran Muhammadur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, boleh enggak? Belum berani kalau sampai Quran pun ditambah-tambah. Maka berarti sejak awal memang pintunya harus ditutup. Sebagaimana tak boleh membuat bid'ah dalam Quran, juga tak boleh di dalam syariat, karena Allah melarang. Fala tahtaju ila ziyadatin mimman ja'a ba'da wafatih. Maka syariat ini tidak memerlukan tambahan dari orang yang datang setelah wafatnya Nabi. Tak perlu ada ritual-ritual tambahan atau ibadah, amalan-amalan yang diniatkan ibadah dan semacam itu. Atau yudahi syarak, menyerupai syariat, kata Imam Asy-Syatibi. Kama annaha la tahtaju ila ziyadah, sebagaimana syariat ini tidak memerlukan tambahan mimman fi zamanih, dari orang yang di zaman Nabi. Yang di zaman Nabi saja tak boleh membuat bid'ah. Tatkala ada sahabat ingin melakukan tabatul, memusatkan perhatian pada ibadah dengan cara apa? Takhossi, yaitu apa? Mengkebiri diri sendiri, bid'ah rohbaniyah. Nabi melarang. Padahal niatnya baik. Apalagi yang bukan sahabat. Kecuali sahabat ijtihad dan Allah dan Rasulnya mengizinkan, ini menunjukkan apa? Taufik. Untuk menjadi penjelasan bagi syariat yang masih global misalkan. Biduni idnin minallahi ta'ala, tanpa adanya izin dari Allah Ta'ala. Qala Imam Ibnu Hubairah rahimahullah. Wa fihi aidan, di dalam hadis ini juga ada pemahaman, ada fikih, anna qaulallahi ta'ala, bahwasanya firman Allah Ta'ala, al yauma akmaltu lakum dinakum, dalilun ala anna din akmalahullah, sebagai dalil bahwasanya agama ini telah disempurnakan oleh Allah fi zamani Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa huwa ghairu muhtajin ila ay yutamma, sesuai enggak ya? Dia tidak perlu untuk disempurnakan lagi, dilengkapi lagi. Au yuhdasa fihi syai', atau ada sesuatu yang dibuat-buat di dalamnya, lam yakun, yang sebelumnya tidak ada. Au yudkara fihi syai'un lam yu'raf, atau disebutkan di dalamnya sesuatu yang tidak dikenal. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku telah melengkapkan kepada kalian kenikmatanku. Wa hadza yustadallu minhu, diambil dalil darinya apa? Anna itmaman nikmah innama tastatibu, kesempurnaan, kelengkapan nikmat hanyalah menjadi bagus bidukhulil jannati insyaallah, tastatib, menjadi bagus dengan apa? Masuknya kita ke dalam surga. Berarti ini jaminan, yang ikut Nabi tidak lebih tidak kurang, kalaupun salah ya bertaubat, maka dijamin dia masuk surga. Ini kelengkapan nikmat nantinya insyaallah. Li'annahu lam yaqul, karena Allah tidak mengatakan al yauma an'amtu alaikum, pada hari ini aku memberikan kenikmatan pada kalian, tapi aku sempurnakan kepada kalian kenikmatanku. Fakana yakunu tawaqqu'un, jadilah yang diperkirakan muncul dari kelengkapan bahasanya, kelengkapan kalimat. Fakana yakunu tawaqqu'un litamamin fi ma ba'du, yaitu sebagai kelengkapan dari lafaz setelahnya. Dohirnya kata beliau adalah mestinya kalau kita pakai perasaan bahasa Arab, al yauma akmaltu lakum dinakum wa an'amtu alaikum. Kalau memakai kaidah bahasa Arab biasa, tapi ternyata Allah tidak mengucapkan macam itu. Tapi akmaltu alaikum nikmati, bukan hari ini, bukan baru hari ini aku beri nikmat, tapi sudah lama aku beri nikmat. Hari ini sebagai kelengkapannya. Kelengkapan dan yang terbaik. Walakin inna maqal, tapi bukan Allah mengatakan an'amtu alaikum, tapi mengatakan atmamtu, aku melengkapkan. Masa ini dalam sekali ya pemahaman sastranya beliau. Fadalla bihadzal qaul, maka dengan ucapan ini atmamtu alaikum nikmati, ini menunjukkan ala annahu qad kanat nikmatun maujudah, sudah ada sebelum ini nikmat. Jelas nikmat datang berulang-ulang. Wahyu telah datang berulang-ulang selama 23 tahunan. Tapi fa'atammaha, tapi kemudian Allah melengkapinya, menyempurnakannya, at-tamama alladzi la yahtamilu ayyuzada fawqah syai'un, dengan penyempurnaan atau pelengkapan yang tidak mengandungi adanya tambahan lagi di atasnya sedikit pun, syai'un akhar, sesuatu yang lain.
Wa hadza la yatimmu, tapi tentunya kelengkapan nikmat ini tidak menjadi sempurna illa bidukhulil jannah, kecuali dengan masuk ke dalam surga. Fa innaha la busyra azimah, maka sungguh ini benar-benar kabar gembira yang besar. Kalau yang syariatnya tidak sesempurna ini saja, umat-umat terdahulu, bahasa mudahnya ya, tidak sesempurna ini, itu saja dijamin masuk surga, yang taat kepada Nabi Musa dan seterusnya. Apalagi yang ikut ini, tentunya lebih bagus lagi kenikmatan yang akan didapatkan di surganya. Maka di sini, walaupun tidak disebutkan lafaz itu, tapi ini kabar gembira. Kita tahu secara bahasa Arab, nikmati ini adalah menunjukkan umum. Semua jenis kenikmatan. Kenikmatan apa yang lebih besar daripada kita rehat dari segala kepenatan dan masuk ke dalam surga? Jelas dari jenisnya ini nikmat terbesar. Maka di sini ada isyarat kabar gembira untuk orang yang setia kepada syariat yang sempurna. Tapi yang suka buat bid'ah memang terancam, termasuk dari 72 kelompok yang diancam masuk neraka memang. Wa hadzal yahud, orang Yahudi ini, kata Imam Ibnu Hubairah, wa in kana aduwan, walaupun dia itu musuh, falaqad nabbaha ala kanzin azim, sungguh dia telah mengingatkan pada perbendaharaan yang besar. Illa annahu min hasadi, hanya saja disebabkan karena kedengkian dia alaihi intabahalah. Sesuai enggak ya? Annahu min hasadi, hanya saja disebabkan karena kedengkiannya intabahalah. Berarti kita artikan apa intabahalah? Menyadarinya, memahaminya. Seandainya beliau buat dengan pola Nabi lebih sesuai, dia sendiri tidak sadar untuk masuk Islam. Itu lebih mudah kita memahaminya. Ataukah untubihalah, yaitu kaum muslimin memahami itu. Bahkan Umar lebih paham daripada Yahudi. Cuma Yahudinya yang malah tak mau masuk Islam. Seakan-akan akhir kalimatnya agak pelik sedikit ya. Tapi paling tak kita paham apa yang diinginkan oleh Ibnu Hubairah secara garis besarnya. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.